Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama ya wawancara pada Suka TV ya, supaya kita tidak keliru ya cara menilai seseorang, karena Gus Aziz rupanya mengkritisi Gus Bah. Marilah kita ikuti bersama. Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitab-kitabnya, di mana beliau ini adalah salah satu ulama dari Yaman yang menyebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan itu dalam 10 jilid itu menyebutkan kejadian-kejadian tahun per tahun Hijriah, sehingga ketika ditelusuri baik itu mulai dari tahun 317 bahkan sampai kepada tahun di mana penulisan kitab itu selesai tahun 750 kurang lebih, itu sama sekali tidak ada menyebutkan keluarga Balawi sedikit pun, jangankan Ahmad bin Isa, jangankan Faqihil Muqaddam ya, satu nama pun dari mereka itu tidak ada. Gus Aziz, ini kok pertanyaan saya, kok berani-beraninya Anda ini mengkritisi Gus Baha? Gus Baha itu idola saya itu. Ahli fikih, fuqaha itu kan ya, mencerdaskan segala gitu kan ya, dan referensinya banyak ya tentang fikih dan narasi-narasi akalnya. Ini apa yang Anda kritisi, Gus? Sampai Kiai Imad pun menulis di RMI online. Silakan, Gus. Terima kasih Kang Mas Yusuf ya atas kesempatannya untuk saya ikut bergabung di sini bersama Dr. Soleh dan juga Dr. Ki Haji Ubaidillah. Jadi sebenarnya motif saya sederhana. Jadi memang diawali dari kecintaan saya terhadap pengetahuan, kecintaan saya terhadap keilmuan yang tentu dalam polemik nasab yang sudah berjalan sampai 3 tahun ini, itu ya setidaknya saya mendapatkan banyak referensi-referensi mengenai bagaimana kesejarahan Hadramut dan Yaman secara umum, dan wabil khusus itu kepada sejarah kaum Balawi. Nah, sehingga ketika saya mendapati sebuah statement yang entah kapan disampaikan oleh Gus Baha itu dalam ceramahnya, sehingga di sini saya perlu untuk meluruskan dari statement yang beliau sampaikan di muka umum, di muka publik. Nah, sebenarnya hanya itu saja motivasi saya untuk meluruskan kenapa Gus Baha itu bisa mengeluarkan sebuah statement yang ketika statement tersebut itu ditelusuri dari sisi sejarah Hadramut dan Yaman secara umum, ternyata itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian juga Wali Songo yang kemudian disebutkan sebagai keturunan dari Basyaiban, itu pun juga tidak sesuai dengan fakta, bahkan di dalam karya-karyanya Balawi sendiri. Kemudian mengenai penamaan Hadramut, kemudian poin yang berikutnya itu adalah mengenai ziarah kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang tentu ketika kita menelusuri referensi-referensi yang sudah pernah saya sebutkan, tentu Gus Baha ya perlu untuk diluruskan, dan mudah-mudahan dengan referensi-referensi yang saya sebutkan, Gus Baha itu mau untuk kembali membuka-buka referensi-referensi yang saya sebutkan itu, tidak lebih dari itu. Jadi begitu Kang Mas, hanya sekedar meneruskan dari sudut keilmuan. Baik, pertanyaan pertama, Kiai Imad dengan Gus Rumel itu kan pernah diskusi podcast di saya bahwa tidak ada keterangan bahwa kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, dan juga tentang status atau gelar al-muhajir. Nah, itu bisa diterangkan, Gus, referensi Anda itu untuk menandaskan seperti itu di kitab apa ini? Jadi untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu sendiri itu baru muncul di kalangan Balawi. Artinya di buku-buku, di kitab-kitab sejarah yang mereka tulis menjelaskan akan kehijrahan dari Ahmad bin Isa, yang pada tahun 317 itu disebutkan bagaimana kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak
kemudian menuju ke Haramain, kemudian menuju ke Hadramut bersama dengan dua saudaranya, yang ternyata ketika kita telusuri dari misalkan karya dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitab-kitabnya, di mana beliau ini adalah salah satu ulama dari Yaman yang menyebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan itu dalam 10 jilid itu menyebutkan kejadian-kejadian tahun per tahun Hijriah, sehingga ketika ditelusuri baik itu mulai dari tahun 317 bahkan sampai kepada tahun di mana penulisan kitab itu selesai tahun 750 kurang lebih, itu sama sekali tidak ada menyebutkan keluarga Ba'alawi sedikit pun, jangankan Ahmad bin Isa, jangankan Faqihil Muqaddam, ya, satu nama pun dari mereka itu tidak ada. Nah, sehingga disitulah memang membuktikan bahwasanya kesejarahan dari Ba'alawi yang sampai saat ini misalkan dibaca oleh Gus Bah ataupun kiai-kiai yang lainnya itu memang tidak memiliki faktanya, tidak diafirmasi oleh kitab-kitab yang lain. Begitu juga dengan kitab Tabaqat Fuqaha al-Yaman karya dari Ibnu Samurah Al-Jadi, itu pun juga tidak menyebutkan seorang tokoh pun, jangankan Ahmad bin Isa, seorang tokoh pun dari kalangan Ba'alawi itu juga tidak disebutkan. Bahkan ketika menyebutkan Tarim, itu yang terkonfirmasi itu adalah Bani Akdar, kemudian Bafadol itu disebutkan, tapi sementara untuk tokoh Ba'alawi itu tidak disebutkan sama sekali. Sehingga dari kitab-kitab itulah saya bisa menyebutkan bahwa untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu memang tidak pernah ada. Begitu. Beberapa waktu yang lalu saya podcast dengan Gus Aziz di kitab Ajrul Safaf ya, yang mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun itu abad 9 ya Gus ya. Oh betul. Baik. Nah, itu lebih tepatnya itu ada di dalam kitab. Oke. Siap. Jadi lebih tepatnya itu ada dalam kitab Fathur Rahim Rahman karya dari Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana di sana Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra Ba'alawi itu menyebutkan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana posisi atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa pada waktu ini, yaitu pada abad ke-9 Hijriah, itu tidak diketahui. Nah, hanya warawa'ihul unsi fi arja'ihi fa'iha. Hanya saja aroma kewangian, keharuman yang ada di Husaisah itu begitu semerbak. Yushiru anna fihi ruhan zakiyatan solehah, yang menunjukkan bahwa di dalamnya itu terdapat roh yang suci, roh yang soleh. Sehingga kemudian diperkuat dengan ziarahnya Abdurrahman As-Saqaf, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang menziarahi tempat tersebut. Sehingga dari situlah dimulai akan penunjukan makam dari Ahmad Al-Muhajir ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi keterangannya hanya seperti itu. Nah, dan ketika kita menelusuri kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu kan tadi sudah memang tidak ditemukan. Dan justru penunjukannya itu adalah melalui ronsen itu sendiri. Begitu. Jadi begitu, Kang Mas. Secara gaib lah ya, ronsen ini. Karena tidak semua Rongsen di sini yang dimaksud adalah rongsen batin ya. Bukan rongsen seperti yang ala medis seperti itu roh ya. Seseorang, roh suci atau roh siapa misalnya. Itu yang disebut istilah rongsen. Baik, jadi ketika Ahmad bin Isa abad 9 itu abad 45 gitu ya, 6, 7, 8 itu belum ada makam, dan di kitab yang disebutkan Gus Aziz baru ketika itu ada makam dibangun Ahmad bin Isa yang sekarang diziarahi dan diyakini adalah makam Ahmad bin Isa. Begitu ya Gus ya? Kitabnya ya, di dalam kitab yang tadi. Baik. Bahkan ada tambahan itu, Kang Yusuf. Ya, gimana ceritanya? Ini disebutkan di dalam kitab An-Nurus Safir fi Ayanil Qarnil Ashir karya dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus. Di mana ketika pada tahun 944 ada seorang Habib yang bernama Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana beliau itu pada suatu hari melewati Husaisah, kemudian ada suatu keperluan ya, sehingga
melewati Husaisa dan ziarah ke sana. Kemudian setelah ziarah itu kemudian ketika berziarah beliau itu pingsan. Dan ternyata di dalam pingsannya itu Habib Ahmad Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini di dalam pingsannya itu bertanya kepada Ahmad Al-Muhajir, ini dalam pingsan ya, dalam pingsan. Bertanya, wahai imam, apakah ini benar kuburanmu? Maka dijawab, iya benar, ini adalah kuburan saya. Jadi ini penguat begitu Kang Mas untuk menunjukkan akan kebenaran dari kuburan tersebut. Jadi melalui pertanyaan tetapi di dalam pingsan. Itu gimana istilahnya, saya rada ini belum menemukan istilah yang tepat. Iya. Itu kalau istilah Dr. Soleh itu miumisasi. Miumisasi itu biasanya bertanya kepada hal yang gaib, kemudian dengan perantaraan seseorang yang masih hidup. Itu miumisasi. Kemudian orang yang sudah wafat itu masuk ke ruhnya itu. Nah, ini wallahu alam ya, apakah ini karomah atau apa gitu ya, saya tidak tahu. Tetapi kembali lagi bahwa makam Ahmad bin Isa yang wafatnya Ahmad bin Isa di Tengarai wafat abad keberapa Gus? 4 apa 3? Abad keempat, 345 Hijriah Kang Mas. Oke. Abad keempat, kemudian makamnya dibangun di Yaman, yaitu Ahmad bin Isa itu di abad 9. Dan tadi dikatakan oleh Kiai Imad bahwa tidak ada sebetulnya kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Satu lagi saya catatan Kiai Imad ini kan ya, bahwa Gus Baha diharapkan untuk membaca kitab Al-Ghaibah karya Atusi yang wafat tahun 460 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah, apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman, tidak ada. Nah, ini bisa dikonfirmasi Gus, kitab Al-Ghaibah ini secara detail seperti apa? Bisa. Jadi sebenarnya kitab Al-Ghaibah karya dari Imam At-Tusi itu menjelaskan bagaimana keghaiban dari Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar gitu ya. Kemudian dalam kitab ini menyebutkan setiap riwayat-riwayat yang berisi tentang sanad-sanad, dan di salah satu dari sanad yang ada dalam kitab tersebut itu menyebutkan Ahmad bin Isa. Nah, hanya Ahmad bin Isa yang dimaksud tersebut itu bukanlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim oleh Balawi sebagai leluhurnya. Dan memang saat itu prediksi keberadaan dari Ahmad bin Isa itu sekitar tahun 250-an, 240-an kurang lebih, di tahun segitu keberadaannya. Kemudian untuk pertemuan antara Abul Hasan dengan Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya, yaitu salah satu daerah yang ada di kota Madinah. Jadi hanya seperti itu saja yang bisa dapatkan informasi mengenai Ahmad bin Isa ya, karena memang untuk Ahmad bin Isa itu sendiri untuk kalangan ahli nasab itu tidak dikenal sebagai ulama. Tapi beliau dikenal sebagai seorang bisnismen ya, An-Nafat itu ahli atau bisnismen minyak. Sehingga untuk mencari bagaimana biografinya secara lengkap itu ya cukup kesulitan kita untuk mencarinya. Tetapi hanya itu yang bisa didapatkan mengenai biografi dari Ahmad bin Isa yang merupakan cicit dari Ali Al-Uraidi. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi. Hanya itu saja, Kang Yusuf Marsya.
Ya demikianlah ya penjelasan dari Gus Aziz Jasuli ya, yang mana ya menyalahkan ulama itu tidak mudah. Menyalahkan sekelas Gus Bah yang sudah diakui di Nusantara itu tidak mudah ya. Harus punya referensi yang lebih luas ya. Harus berdasarkan fakta ya dan data sejarah ya. Dan memang hampir tidak masuk akal atau memang 100% tidak masuk akal ya. Karena Ahmad bin Isa ya, Ar-Rumi itu sudah wafat pada tahun 345 Hijriah. Ya, bukan di Yaman ya, bukan di Yaman. Karena dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Kemudian makamnya baru ditetapkan, ya, ditemukan, itu pun berdasarkan mimpi pada abad ke-9. Ini tidak masuk akal. Dan lagi menurut penjelasan Gus Aziz itu bahwa batu nisannya itu diperbaharui setiap 100 tahun. Ya. Bahkan menurut ya penjelasan yang telah diteliti oleh para ahli peneliti, yang ada di Yaman itu sangat tidak sama ya, sangat jauh ya. Karena yang ada di Najaf Irak ya, itu batu nisannya sangat padat ya. Jadi bisa berumur ribuan tahun ya. Bahkan ratusan ribu tahun seperti itu. Jadi demikianlah, mari kita ya jangan menyalahkan seseorang jika kamu tidak mempunyai ilmunya. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inilah pesan dari Al-Qur'an. Janganlah ikut-ikut berbicara kalau bukan ahlinya. Ya tidak mengetahui tentang masalah sesuatu yang dipermasalahkan seperti itu. Artinya kita itu harus berdasarkan referensi, berdasarkan fakta dan bukti dalam sejarah. Sekian, semoga bisa bermanfaat ya, terutama bagi para kiai, para ulama. Jadi saya usulkan sudah saatnya para ulama itu sekarang tidak gegabah, tidak terburu-buru dalam mendukung seseorang. Harus diteliti dulu supaya akurat ya, supaya punya alasan dan tidak gampang dipatahkan ya. Jadi sekali lagi, supaya nasab ini cepat selesai ya, karena Habib itu, para habaib tidak menerima ya, tidak mengakui bahwa mereka sebagai dzurriyyah yang palsu ya. Jika mengakui, sesungguhnya sudah selesai masalah ini ya. Namun apa boleh buat ya, maka kita yang menjadi korban ya. Umat Islam ya dipecah belah gara-gara nasab. Nah, inilah yang telah diprediksi oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman akan muncul dzurriyyah ya, dzurriyyah palsu. Maksudnya seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal dia bukan, seperti itu. Semoga para habaib cepat sadar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama ya wawancara pada Suka TV ya, supaya kita tidak keliru ya cara menilai seseorang. Karena Gus Aziz rupanya mengkritisi Gus Bah. Marilah kita ikuti bersama. Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitab-kitabnya, di mana beliau ini adalah salah satu ulama dari Yaman yang menyebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan itu dalam 10 jilid itu menyebutkan kejadian-kejadian tahun per tahun Hijriah. Sehingga ketika ditelusuri, baik itu mulai dari tahun 317 bahkan sampai kepada tahun di mana penulisan kitab itu selesai, tahun 750 kurang lebih, itu sama sekali tidak ada menyebutkan keluarga Balawi sedikit pun. Jangankan Ahmad bin Isa, jangankan Faqihil Muqaddam ya, satu nama pun dari mereka itu tidak ada.
Ajis, ini kok pertanyaan saya kok berani-beraninya Anda ini mengkritisi Gus Baha. Gus Baha itu idola saya itu. Ahli fikih, fuqaha itu kan ya, mencerdaskan segala gitu kan ya, dan referensinya banyak ya tentang fikih dan narasi-narasi akalnya. Ini apa yang Anda kritisi, Gus? Sampai Kiai Imad pun menulis di RMI online. Silakan, Gus. Terima kasih Kang Mas Yusuf ya atas kesempatannya untuk saya ikut bergabung di sini bersama Dr. Soleh dan juga Dr. Ki Haji Ubaidillah. Jadi sebenarnya motif saya sederhana. Jadi memang diawali dari kecintaan saya terhadap pengetahuan, kecintaan saya terhadap keilmuan yang tentu dalam polemik nasab yang sudah berjalan sampai 3 tahun ini, itu ya setidaknya saya mendapatkan banyak referensi-referensi mengenai bagaimana kesejarahan Hadramut dan Yaman secara umum dan wabil khusus itu kepada sejarah kaum Balawi. Nah, sehingga ketika saya mendapati sebuah statement yang entah kapan disampaikan oleh Gus Baha itu dalam ceramahnya, sehingga di sini saya perlu untuk meluruskan dari statement yang beliau sampaikan di muka umum, di muka publik. Nah, sebenarnya hanya itu saja motivasi saya untuk meluruskan kenapa Gus Baha itu bisa mengeluarkan sebuah statement yang ketika statement tersebut itu ditelusuri dari sisi sejarah Hadramut dan Yaman secara umum, ternyata itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian juga Wali Songo yang kemudian disebutkan sebagai keturunan dari Basaiban, itu pun juga tidak sesuai dengan fakta, bahkan di dalam karya-karyanya Balawi sendiri. Kemudian mengenai penamaan Hadramut, kemudian poin yang berikutnya itu adalah mengenai ziarah kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang tentu ketika kita menelusuri referensi-referensi yang sudah pernah saya sebutkan, tentu Gus Baha ya perlu untuk diluruskan, dan mudah-mudahan dengan referensi-referensi yang saya sebutkan, Gus Baha itu mau untuk kembali membuka-buka referensi-referensi yang saya sebutkan itu, tidak lebih dari itu. Jadi begitu Kang Mas, hanya sekedar baik. Dari sudut keilmuan. Baik, pertanyaan pertama, Kiai Imad dengan Gus Rumel itu kan pernah diskusi podcast di saya bahwa tidak ada keterangan bahwa kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, dan juga tentang status atau gelar al-muhajir. Nah, itu bisa diterangkan, Gus, referensi Anda itu untuk menandaskan seperti itu di kitab apa ini? Jadi untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu sendiri itu baru muncul di kalangan Balawi. Artinya di buku-buku, di kitab-kitab sejarah yang mereka tulis menjelaskan akan kehijrahan dari Ahmad bin Isa. Yang pada tahun 317 itu disebutkan bagaimana kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak, kemudian menuju ke Haramain, kemudian menuju ke Hadramut bersama dengan 2 saudaranya, yang ternyata ketika kita telusuri dari misalkan karya dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitab-kitabnya, di mana beliau ini adalah salah satu ulama dari Yaman yang menyebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan itu dalam 10 jilid itu menyebutkan kejadian-kejadian tahun per tahun Hijriah. Sehingga ketika ditelusuri, baik itu mulai dari tahun 317 bahkan sampai kepada tahun di mana penulisan kitab itu selesai, tahun 750 kurang lebih, itu sama sekali tidak ada menyebutkan keluarga Balawi sedikit pun, jangankan Ahmad bin Isa, jangankan Faqihil Muqaddam, ya, satu nama pun dari mereka itu tidak ada. Nah, sehingga disitulah memang membuktikan bahwasannya kesejarahan dari Balawi yang sampai saat ini misalkan dibaca oleh Gus Baha ataupun kiai-kiai yang lainnya itu memang tidak memiliki faktanya, tidak diafirmasi oleh kitab-kitab yang lain. Begitu juga dengan kitab
Tabaqat Fuqaha al-Yaman karya dari Ibnu Samurah al-Jadi, itu pun juga tidak menyebutkan seorang tokoh pun, jangankan Ahmad bin Isa, seorang tokoh pun dari kalangan Balawi itu juga tidak disebutkan. Bahkan ketika menyebutkan Tarim, itu yang terkonfirmasi itu adalah Bani Akdar, kemudian Bafadol itu disebutkan, tapi sementara untuk tokoh Balawi itu tidak disebutkan sama sekali. Sehingga dari kitab-kitab itulah saya bisa menyebutkan bahwa untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu memang tidak pernah ada. Begitu. Beberapa waktu yang lalu saya podcast dengan Gus Aziz di kitab Ajrul Safaf ya, yang mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun itu abad 9 ya Gus ya. Oh betul. Baik. Itu coba lebih tepatnya itu ada di dalam kitab. Oke. Siap. Jadi lebih tepatnya itu ada dalam kitab Fathur Rahim Rahman karya dari Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana di sana Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra Balawi itu menyebutkan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana posisi atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa pada waktu ini, yaitu pada abad ke-9 Hijriah, itu tidak diketahui. Nah, hanya warawaihul unsi fi arja'ihi fa'iha. Hanya saja aroma kewangian, keharuman yang ada di Husaisah itu begitu semerbak. Yushiru anna fihi ruhan zakiyatan solihah, yang menunjukkan bahwa di dalamnya itu terdapat roh yang suci, roh yang soleh. Sehingga kemudian diperkuat dengan ziarahnya Abdurrahman As-Saqaf, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang menziarahi tempat tersebut. Sehingga dari situlah dimulai akan penunjukan makam dari Ahmad Al-Muhajir ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi keterangannya hanya seperti itu. Nah, dan ketika kita menelusuri kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu kan tadi sudah memang tidak ditemukan. Dan justru penunjukannya itu adalah melalui ronsen itu sendiri. Begitu. Jadi begitu, Kang Mas. Secara gaib lah ya, ronsen ini. Karena tidak semua Rongsen di sini yang dimaksud adalah rongsen batin ya. Bukan rongsen seperti yang ala medis seperti itu ya. Seseorang, roh suci atau roh siapa misalnya. Itu yang disebut istilah rongsen. Baik, jadi ketika Ahmad bin Isa abad 9 itu abad 45 gitu ya, 6, 7, 8 itu belum ada makam, dan di kitab yang disebutkan Gus Aziz baru ketika itu ada makam dibangun Ahmad bin Isa yang sekarang diziarahi dan diyakini adalah makam Ahmad bin Isa. Begitu ya Gus ya? Kitabnya ya, di dalam kitab yang tadi. Baik. Bahkan ada tambahan itu, Kang Yusuf. Ya, gimana ceritanya? Ini disebutkan di dalam kitab An-Nurus Safir fi Ayanil Qarnil Ashir karya dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus. Di mana ketika pada tahun 944 ada seorang Habib yang bernama Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana beliau itu pada suatu hari melewati Husaisah, kemudian ada suatu keperluan ya, sehingga melewati Husaisah dan ziarah ke sana. Kemudian setelah ziarah itu kemudian ketika berziarah beliau itu pingsan, dan ternyata di dalam pingsannya itu Habib Ahmad Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini di dalam pingsannya itu bertanya kepada Ahmad Al-Muhajir, ini dalam pingsan, bertanya, wahai imam, apakah ini benar kuburanmu? Maka dijawab, iya benar, ini adalah kuburan saya. Jadi ini penguat begitu Kang Mas untuk menunjukkan akan kebenaran dari kuburan tersebut. Jadi melalui pertanyaan tetapi di dalam pingsan. Itu gimana istilahnya, saya rada ini belum menemukan istilah yang tepat. Iya. Itu kalau istilah Dr. Soleh itu miumisasi. Miumisasi itu biasanya bertanya kepada hal yang gaib, kemudian dengan perantaraan seseorang yang masih hidup. Itu miumisasi. Kemudian orang yang sudah wafat itu masuk ke ruhnya itu. Nah, ini wallahu alam ya, apakah ini karomah atau apa gitu kan ya, saya tidak tahu.
Tetapi kembali lagi bahwa makam Ahmad bin Isa yang wafatnya Ahmad bin Isa di Tengarai wafat abad keberapa Gus? 4 apa 3? Abad keempat 345 Hijriah, Kang Mas. Oke. Abad keempat kemudian makamnya dibangun di Yaman, yaitu Ahmad bin Isa itu di abad 9. Dan tadi dikatakan oleh Kiai Imad bahwa tidak ada sebetulnya kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Satu lagi saya catatan Kiai Imad ini kan ya, bahwa Gus Baha diharapkan untuk membaca kitab Al-Ghaibah karya At-Tusi yang wafat tahun 460 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah, apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman, tidak ada. Nah ini bisa dikonfirmasi Gus, kitab Al-Ghaibah ini secara detail seperti apa? Bisa. Jadi sebenarnya kitab Al-Ghaibah karya dari Imam At-Tusi itu menjelaskan bagaimana keghaiban dari Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar gitu ya. Kemudian dalam kitab ini menyebutkan setiap riwayat-riwayat yang berisi tentang sanad-sanad, dan di salah satu dari sanad yang ada dalam kitab tersebut itu menyebutkan Ahmad bin Isa. Nah, hanya Ahmad bin Isa yang dimaksud tersebut itu bukanlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim oleh Balawi sebagai leluhurnya. Dan memang saat itu prediksi keberadaan dari Ahmad bin Isa itu sekitar tahun 250-an 240-an kurang lebih, di tahun segitu keberadaannya. Kemudian untuk pertemuan antara Abul Hasan dengan Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya, yaitu salah satu daerah yang ada di kota Madinah. Jadi hanya seperti itu saja yang bisa dapatkan informasi mengenai Ahmad bin Isa ya, karena memang untuk Ahmad bin Isa itu sendiri untuk kalangan ahli nasab itu tidak dikenal sebagai ulama. Tapi beliau dikenal sebagai seorang bisnismen ya, an-naqad itu ahli atau bisnismen minyak. Sehingga untuk mencari bagaimana biografinya secara lengkap itu ya cukup kesulitan kita untuk mencarinya. Tetapi hanya itu yang bisa didapatkan mengenai biografi dari Ahmad bin Isa yang merupakan cicit dari Ali Al-Uraidi. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraidi. Hanya itu saja, Kang Yusuf Marsya.